Sumbar. Lagi-lagi Sumbar membawa berita ambyar. Prihatin banget. Sekolah negeri, catat sekolah negeri memaksakan atau mewajibkan siswi Kristen untuk memakai jilbab. Yang aturan sekolah itu kan jilbab ini Pak, lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ini kan negeri. Baik. Nah, terus Pak, tunggu satu lagi itu Pak. Satu pertanyaan saya sama Bapak. Apakah ini hanya himbauan atau kewajiban? Baik. Ya, itu aja. Bagi SMK 2, Ya, ini adalah kewajiban. kewajiban saya. Ya, karena sudah tertuang dalam peraturan. Ya, Bapak lihat tadi sudah Ya. ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbarui. Halo sobat semua, salam Inspironi. Jadi ada seorang siswi Kristen di sekolah SMKN 2 di Padang. Dia dipaksa untuk memakai jilbab. Pada waktu orang tuanya ke sekolah dan menanyakan apakah itu hanya himbauan seperti dalam video atau kewajiban, jawaban dari pihak sekolah, yaitu dari gurunya, mengatakan bahwa itu adalah kewajiban. Oh ya, sebelum orang tuanya dipanggil untuk datang ke sekolah, si siswi ini pernah dipanggil juga oleh pihak sekolah dan dijelaskan bahwa kewajiban memakai kerudung itu adalah aturan dari Gubernur Sumatera Barat. Nah, orang tuanya langsung menelusuri di Google dan mencari informasi, ternyata tak satu pun ditemukan aturan yang dimaksud. Demikian juga aturan dari Mendikbud ataupun dari Mendagri. Jadi pihak sekolah hanya mencari-cari atau membuat-buat saja alasannya. Setelah viral, setelah heboh, akhirnya Ombudsman turun tangan. Dan ujungnya pihak sekolah pun langsung mengklarifikasi. Jadi ini pernyataan dari kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya mengatakan bahwa tidak ada paksaan atau mewajibkan siswa non-muslim untuk mengenakan jilbab. Nggak ada paksaan atau mewajibkan siswa atau siswi non-muslim untuk mengenakan jilbab. Tuh, berbeda lagi kan? Nah, viral dulu baru diubah. Tuman, kebiasaan. Padahal tadinya ngomongnya apa? Kewajiban. Salut banget buat orang tua siswi tersebut yang bernama Pak Elianuhia yang berjuang dengan gigi untuk memperjuangkan nasib putrinya dan sekaligus memperjuangkan para siswi yang berada dalam kondisi yang sama, yaitu dipaksa untuk mengenakan jilbab atau kerudung oleh pihak sekolah, padahal sebetulnya nggak ada aturan seperti itu, khususnya bagi mereka siswi yang adalah non-muslim. Jadi kisah ini bermula dari pemilik akun yang bernama Elianuhia yang adalah orang tua dari siswi ini. Dia mengunggah melalui rekaman videonya dan status lewat media sosialnya di hari Kamis tanggal 21 Januari yang lalu. Dia mengatakan lagi di sekolah SMK Negeri 2 Padang. Saya dipanggil karena anak saya tidak pakai jilbab. Kita tunggu aja hasil akhirnya. Saya mohon didoakan ya, katanya. Nah, di dalam video itu terekam bahwa ada seorang guru yang memakai kemeja batik yang lagi menjelaskan duduk perkaranya. Dan sang gurunya kekeh untuk menjelaskan aturan sekolah tersebut bahwa untuk siswi diwajibkan untuk memakai kerudung untuk anak perempuan, termasuk anak dari Bapak Elianuhia tersebut. Sang guru juga menjelaskan bahwa pada saat masuk orang tua katanya sudah menandatangani pernyataan yang bersedia mengikuti aturan di sekolah tersebut. Namun Pak Elianuhia menjelaskan bahwa dia nggak pernah tanda tangan surat pernyataan yang dimaksud oleh sang guru tersebut. Tapi lagi-lagi guru akhirnya tetap ngotot dan mengatakan bahwa justru aneh, justru janggal kalau ada siswi yang tidak memakai jilbab di sekolahnya. Perhatikan, gurunya itu mengatakan bahwa adalah kejanggalan manakala ada siswi nggak memakai jilbab di sekolahnya. Akhirnya perlakuan dari pihak sekolah tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pegiat sosial yang juga adalah pejuang kebinekaan dan toleransi, yaitu Abu Janda, yang tak lain adalah Permadi Arya. Dia mengatakan demikian, kok dipaksa pakai kerudung oleh sekolahnya SMK negeri, kecamnya.
Dia lalu mengajak para followernya untuk beramai-ramai membantu untuk mention ke akun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pak Nadiem Makarim. Lalu muncul pula kecaman keras dari putrinya Gus Dur, yaitu Alisa Wahid. Dia ngomong demikian lewat Twitter. Sepertinya Kemdikbud harus lebih kuat untuk menegaskan bahwa ekosistem pendidikan milik negara tidak memaksakan jilbab untuk murid non-muslim dan bahkan juga muslimah. Sebaliknya, juga tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang menginginkannya. Lalu dia melanjutkan demikian, sekolah milik negara di wilayah mayoritas muslim tidak bisa atasnamakan menghormati mayoritas lalu memaksa murid berjilbab. Sekolah di wilayah mayoritas non-muslim tidak boleh memaksa murid melepas jilbab. Hak warga atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya. Salut kembali dengan keberanian dari Pak Elia Nuhia yang benar-benar memperjuangkan tidak hanya nasib daripada anaknya, tetapi dia juga mempertahankan identitas iman daripada anaknya. Karena lagi-lagi ini sekolah negeri dan nggak bisa seenaknya atau sesuka hati atau seenak jidat untuk membuat aturan tersendiri. Semuanya jelas harus tunduk pada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, kita bersyukur bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tetap menjadi fondasi dan pilar bagi negara kita ini, serta Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita terus mengawal negara kita ini dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar, dan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita terus doakan juga dan dukung untuk putrinya Pak Elia Nuhia, dan juga mungkin ada putri-putri atau siswi-siswi yang juga mereka dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang dilematis, dalam kondisi yang dipaksa atau ditekan secara halus untuk mengikuti apa yang diatur oleh pihak sekolah. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga di tengah-tengah sekolah yang ada di Sumatera Barat dan juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia ini yang masih memperlakukan aturan-aturan yang seperti itu. Oke, demikian sharing dalam video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel dan video ini. Salam Inspironi.